Thank you guys buat semua yang pelayanan hari ini. Terima kasih sudah menyediakan waktu, tenaga, dan shalom semuanya. So welcome back to KGC Royal. Oke. Nah, tadi sempat dibahas nih, sempat disinggung-singgung beberapa sama siapa tadi ya? Sama Fanny sempat dibahas juga. Siapa yang ambil free trial tahun ini? Free trial apa ya? Free trial. Jadi lagi hype banget, lagi viral banget. 2026 tuh dimulai 1 Februari besok. Itu aku juga baru tahu dari Feli kapan dari pas cerita. Ada yang ambil free trial. Gimana free trialnya? Apakah mau lanjut atau kan gak mungkin ya kalau kita batalin ya. Kita cari tempat lain kan gak mungkin ya. So tapi di tengah dar-der-dor, di tengah gedebak-gedebuk, dak-dikduknya di Januari ini, aku percaya satu hal, aku cuma ngingetin kita semua, termasuk aku, ada satu statement dari Kohis ya, di tengah kehidupan yang dar-der-dor, Tuhan tidak teledor dalam menata rancangannya. So, trust in God, ya kan? Dimanapun, apapun yang terjadi, Tuhan gak pernah gagal, Tuhan selalu setia. Nikmati prosesnya, dan biarlah pribadi Tuhan semakin nyata dalam hidup kita semua. Amin. Amin. So, hari ini kita bahas dari sebuah peristiwa yang cukup beberapa kali kita dengar. Dan di situ udah ke-spill ya ayatnya ya. Matius 4 ayat 18 sampai 20. Di situ di mana Yesus memanggil murid-muridnya yang pertama, gitu. Kloter pertama nih. Dan ada yang tahu siapa kira-kira muridnya yang pertama? Kloter pertama yang dipanggil? Hizkia Stion. Berarti Kohisinya dari masa ke masa, dari waktu ke waktu sudah ada. Bahkan sebelum kita ada, Kohis sudah ada. Itu benar. Itu benar kan? Iya, Kohis ada duluan tuh. Nah, sebentar, tak nyalain. Oke, lanjut aja deh. Nah, karena ayat ini dikit, Matius 4 ayat 18 sampai 20, kita baca bareng ya, kita baca bersama ya, karena ayatnya kan cuma 3 ayat nih. So, buat teman-teman yang udah nemu ayatnya, boleh, udah siap semua ya, kayaknya udah bisa langsung baca di sini ya. Oke, 3, 2, 1. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea, melihat 2 orang bersaudara yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebar jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikut dia. Oke, ada hal yang menarik di sini. Kalau teman-teman coba baca lagi, ada sebuah hal yang jadi pertanyaan dan menarik dan memunculkan pertanyaan dan menarik gitu ya. Kalau teman-teman coba baca ada yang ngeh nggak? Coba kayak dari 3 ayat ini kayak sesuatu yang kayak hah? Ada. 5, 4, 3, 2, 1. Ada? Coba apa Fen? Oke. Ada di ayat 20. Ya 20, di situ ditulis, lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Bagian ini cukup menarik, waktu aku baca tuh kayak, kok bisa dengan segera? Kok bisa mereka langsung dengan segera meninggalkan jala dan mengikuti dia? Padahal kalau lihat background story-nya nanti aku bakal jelasin sedikit background story-nya. Tapi ini jadi sebuah hal yang, bisa ya? Yesus ketemu and then ngajak dan mereka langsung meninggalkan. Begitu juga Yohanes dan Yakobus di ayat setelahnya ini, 21-22. Mereka segera meninggalkan jalannya dan meninggalkan ayahnya juga. Menarik, dengan segera. Ada yang tahu gendam?
mainan yang di robot. Oh Gundam ya. Mainannya David, duduk tak. Oh gendang. Gendang garam. Aduh. Oh ya, sues. Oh, ada yang tahu gendam? Atau ada yang pernah digendam? David kegendam sama dirinya sendiri. Microslip. Sering ya? Atau ada pelaku gendam di sini? Enggak ada kan ya? Enggak ada ya? Loh atau ada yang langsung mikir, wah jangan-jangan Simon sama siapa ini tadi? Oh Simon sama Andreas kena gendam. Terus ada yang ngomong, wah Yesus jangan tukang gendam. Ayo wah parah kalian. Kuhis, ya begitu. Enggak ya. Jadi Yesus enggak gendam mereka sama sekali. Dan tidak sejahat itu ya. Gendam kan dibuat untuk kriminal ya kan ya. Walaupun sama-sama segera tapi bukan itu yang jadi poinnya. Ini ceritanya ya. Ini yang aku dapat background story-nya. Kedatangan Mesias itu dinanti-nantikan oleh bangsa Israel. Kedatangan Mesias dinanti-nantikan dan karena mereka bertahun-tahun ini menantikan bahkan sampai ratusan tahun. Dan dari terakhir kan kita Maleaki ya dan kemudian baru Allah berfirman ke Maria, waktu itu bener ya Coach ya? Oke, nah itu kisaran waktunya kurang lebih 400 tahun dan selama itu mereka menantikan mana kapan Mesias datang, seperti apa dan bagaimana ini datangnya. Dan akhirnya Tuhan berfirman kembali melalui Maria untuk menyatakan kedatangan Tuhan yang menjadi manusia dan diberi nama Yesus gitu ya. Nah, balik lagi ke pertanyaan. Mereka si Simon dan Andreas ini, begitu juga Yakobus dan Yohanes, bisa langsung dengan segera mengikut Yesus. Kenapa ya? Ada yang tahu gendam? Enggak. Bukan gendam lagi. Bukan. Nah, jadi ceritanya gini guys. Setelah penantian kan ya, dan saudara Yesus itu kan Yohanes Pembaptis. Sempat diceritain kan waktu itu, Eli yang datang Natal. Nah, lo kok gitu. Nah, salah satu dari, jadi gini, Yohanes Pembaptis ini datang Tuhan utus memang untuk mempersiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan Yesus. Nah di Yohanes teman-teman nanti coba bisa baca Yohanes 1 itu versi lengkapnya. Dan salah satu muridnya, jadi ada 2 orang yang mengikuti Yohanes Pembaptis. Waktu itu di Betania, Yohanes sedang membaptis orang-orang. Kemudian datanglah imam utusan dari orang Yahudi, imam-imam dan orang Lewi nanyain ke siapa ini? Yohanes Pembaptis, termasuk ahli Taurat. Orang Farisi. Mereka datang dan nanyain, siapa kamu? Kok berani baptis? Mesias kah? Nabi yang akan datang kah? Elia kah? Ya Yohanes langsung jujur, bukan ketiganya. Aku ini utusan Allah yang akan mempersiapkan jalan bagi dia. Dia aku nggak tahu siapa, cuma yang aku tahu dia bakal yang membaptis kita. Aku membaptis engkau dengan air, dia akan membaptis kita dengan roh. Nah, and then mulailah kayak wah sesat wong iki ya. Orang-orang pada nggak terima dan ingin nangkep si Yohanes Pembaptis. Besoknya Yohanes Pembaptis lagi baptis lagi dan nyambung ke cerita yang Yesus datang untuk dibaptis. Ingat ya? Nah dari jauh kelihatan kan. Nah itu orang yang kumaksud. Itu orang yang datang yang akan membaptis dan menyelamatkan kita gitu. Intinya dia anak Allah. Dan akhirnya dua muridnya Yohanes ini kayak, oh ini ya. Dan setelah itu singkat cerita Yohanes ditangkap setelah tahu, oh ini yang
bakal jadi Mesias, dua murid ini ngikutin Yesus. Nanti teman-teman bisa baca di sana dan singkat cerita mereka akhirnya bermalam bersama Yesus. Nah, salah satu dari muridnya, si Yohanes ini adalah Andreas, saudaranya Simon. Salah satunya dari dua murid Yohanes itu adalah Andreas, saudaranya Simon. Nah, singkat cerita di ayat ini, itu kan Yesus lagi jalan. Akhirnya setelah Yohanes Pembaptis ditangkap, Yesus pindah ke Galilea. Yesus pindah ke Galilea dan mulai mengajar di sana. Nah, otomatis Andreas ini kan juga cerita kan ke saudaranya, cerita ke orang-orang kalau aku nemu Mesias nih. Aku nemu Mesias. Dan itu kan jadi sebuah hal yang, iya dah, masa sih? Iya dah, kayak gimana? Yang mana orangnya? Oke, singkat cerita otomatis akhirnya penasaran kan siapa yang mana, kayak gimana modelnya, dan lain sebagainya. Nah terus, mana ya sih, sorry. Terus akhirnya, itu kayak rasanya tuh coba kita bisa bayangin gak sih dapat excitementnya si Andreas itu waktu kayak ini yang kita nanti-nantikan ternyata ini. Nah kalau teman-teman masih kayak gak bisa kebayang ya kayak gimana ya rasanya ya. Nah coba teman-teman bayangin kalian ada suatu perusahaan yang kalian inginkan, yang kalian impi-impikan. Satu perusahaan yang kayak wah ini asik banget nih, kayak enak banget gitu. Wah bakal seru banget nih kerja di sini. And then one day, entah kalian datang ke job fair atau gimana caranya, yang punya perusahaan ini datang langsung ke kamu. Dan langsung ayo ikut, langsung aja masuk, gak usah pakai tes, gak usah pakai apa. Itu kan kayak, Nah, itu kayak rasanya itu, kayak gak mungkin kita kayak, bentar ya tak tanyain dulu, tak tanya papa mamaku, atau tak cari-cari dulu deh, ini yang udah kita nanti-nantiin, kayak kita susah banget masuknya nih, bahkan kayak gak tahu cara masuknya. And then yang punya itu langsung datang dan nawarin kita langsung jalur cepat banget gitu. Dan kayak gak babi bukan pasti, kita gak langsung, langsung iya nanti perkara izin dan lain sebagainya, urusan belakang lah, gitu kan. Nah, mereka ini menantikan kedatangan Mesias ini dan setelah dapat kabar Yesus adalah Mesias, mereka langsung segera mengikuti dia, si Andreas dan satu murid ini. Nah, kemudian si Yesus akhirnya datang di ayat yang 18 ini nih. Kan Yesus berjalan di pinggir, menyusuri pantai gitu ya, di pinggir pantai dan Yesus naik ke kapal si Simon dan mengajar di sana. Coba bayangin ini misalnya Simon kan lagi beresin jala tuh sama Andreas. Terus si Andreas sebelahnya kayak, Mon, manggilnya Mon apa Sim apa Im, gak tahu ya. Mon, itu Mon, Mesias Mon. Terus kayak, hah? Apa sih? Yang mana? Oh, tapi kan Yesus langsung naik dan mengajar. Nyuruh ke tengah terus ngajar kayak, dia masih sibuk nih. Terus pertama akhirnya setelah mengajar Yesus kan bilang, bawa perahu ini ke tengah dan tebarkan jalamu. Nah ini nyambung ternyata ke ceritanya yang waktu nyuruh Simon Petrus ke tengah dan menebarkan jala dan dapat banyak ikan. Pertama waktu Yesus naik, Simon cuma ngomong, baiklah, ngomongnya gini, guru telah semalam-malaman aku kerja keras, kita kerja keras, tapi gak dapat ikan. Ya tapi karena engkau yang meminta, oke lah gitu. Karena ngajar nih dan oke lah gitu ya guru. Setelah dapat, bukan manggil guru lagi. Kalau teman-teman baca, dia manggil Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini orang berdosa. Dan itu kayak, ternyata ceritanya gak cuma sebatas 3 ini gitu ya. Yang awalnya ternyata cuma pikirnya, oh ya wes dipanggil Tuhan, karena itu Tuhan Yesus, ya pasti mau-mau aja. Ternyata di belakangnya ada cerita pengalaman pribadi si Simon ini. Mungkin yang awalnya kayak,
oh ini modelnya kayak gini Iya masa Mesias, masih mempertanyakan. Tapi waktu dengan mata kepalanya sendiri melihat yang tadinya guru, dia langsung panggil Tuhan. Kayak, wah ini bener wes, bener yang diomongin Andreas ini. Dan akhirnya kan dia panggil teman-temannya untuk bantu perahunya si Yakobus dan Yohanes. Nah di sana Yesus juga menyatakan kuasa mukjizatnya dengan dapat ikan banyak. Bayangin, kalau mancing kan malam ya, kalau nelayan berangkat kan malam kebanyakan ya. Kalau siang mah kita dapatnya kecil-kecil ya, waktu itu sama David, Dante ya. Pantes siang gak dapet-dapet. Dapatnya sekecil-kecil ini. Nah malam ya si Simon Andreas bukan nelayan kemarin sore. Mereka pinter banget. Dan mereka disuruh ke tengah itu kayak gak masuk akal. Tapi ya karena guru ya, jadi dihormati, oke lah kita ikutin. Dan dapat banyak banget. Nah itu yang akhirnya pengalaman itu yang membuat Simon sadar juga. Yang menarik adalah walaupun mereka dalam keadaan mungkin ya udah nelayan capek semalam malam kerja keras gak dapat apa-apa, pasti rasanya kan kayak, duh sia-sia nih hari ini, gak dapat apa-apa nih hari ini. Tapi waktu Yesus datang dan akhirnya Tuhan nyatain pribadinya, Tuhan nyatain lewat mujizatnya, Tuhan pakai mujizat untuk menyatakan dirinya. Apa yang mereka cari kemarin malam, ikan ya kan. Terus mereka dapat. Dan setelah mereka dapat, mereka gak fokus sama berkatnya, mereka gak fokus sama ikannya. Mereka malah fokus sama pribadi Tuhannya. Itu yang kayak, wow, sangar ya. Dan Tuhan datang memberikan apa yang mereka cari sebelumnya. Tapi yang terpenting itu adalah Simon dan teman-temannya itu tidak fokus pada berkat Tuhan. Tapi mereka, terutama Simon ya, fokus pada pribadi Tuhan. Yang mana ini yang mereka cari selama ini dan mereka nanti-nantikan selama ini. Soalnya di sini nggak ada tertulis sih di situ kalau mereka habis Tuhan Tuhan aja, terus dia nggak ngomong tuh ke Tuhan kayak, Tuhan maaf nih ikan kan banyak ya, belum dapat apa-apa nih Tuhan, kita jual dulu ya, untungnya kita nikmati dulu, udah selesai baru kita ikut Tuhan deh gitu. Gak ada, langsung dengan segera meninggalkan jalan. Ya gak tahu ikannya kemana, tapi ini menarik banget. Dia gak fokus sama berkat yang sebelumnya dia cari semalamnya itu. Dan paginya, siangnya dia dapat. Dan udah tinggalin aja karena ngeliat, wah ini Mesias yang kita cari selama ini. So, di Injil Lukas ditulis juga percakapannya di sana di Lukas 5 kalau nggak salah. Teman-teman bisa baca juga. Simon malah meminta Yesus untuk menjauh karena dia seorang berdosa. Kedatangan Tuhan, pernyataan Tuhan ke dalam hidup Simon itu membuat Simon tuh akhirnya kayak, wah aku ini nggak berhak Tuhan dapat berkat, aku gak berhak dapat perkenananmu. Dan di situ langsung setelah singkat ceritanya diajak sama Yesus untuk ikut dan dijadikan penjala manusia. Simon dan saudara-saudara dan rekannya itu segera mengikut karena pribadi Tuhan lebih berharga daripada sekedar menerima berkatnya. Apakah salah dengan berkatnya? Tidak. Tapi kalau kita fokus sama berkatnya, itu yang salah. Nah, pertanyaannya bagaimana dengan kita sewaktu Yesus datang, sewaktu Yesus encounter our life, ada dalam hidup kita, dan mengajak kita untuk mengikut Dia. Apakah masih ada kompromi dalam pikiran kita? Dan pertanyaan selanjutnya, apa yang membuat kita akhirnya denial sama panggilan Tuhan? Apa yang membuat kita menolak panggilan Tuhan? Apakah karena kita merasa belum siap atau kita merasa tidak layak? Ya dari kita tidak ada yang siap dan tidak ada yang layak. Bahkan semua yang tertulis di Alkitab
yang dipilih Tuhan, tidak ada yang siap dan tidak ada yang layak. Kalau cuma cari yang siap, kenapa Tuhan tidak pakai ahli Taurat? Tidak pakai orang-orang yang ngerti nih, paham betul sama ini. Tapi yang Tuhan pakai, siapa Simon? Cuma nelayan Andreas. Siapa Matius? Pemungut cukai. Pemungut cukai jadi pendeta istilahnya, jadi rasul. Kan minggu pelayanan, Senin narik-narik jadi pemungut cukai kan. Gak masuk kan. Terus apa lagi? Banyak banget yang Tuhan pakai. Tapi itu gak make sense dalam standar dunia. Nah apa yang kita harapkan itu menentukan bagaimana respon kita pada panggilan Tuhan. Mereka mengharapkan kedatangan Mesias. Dan waktu dituliskan di sini, waktu Yesus datang ke dalam hidup mereka dan memberikan apa yang mereka cari, berkat semalamnya itu ya, semu ya sebenarnya, yang sementara. Mereka nggak fokus malah sama itu, tapi fokusnya malah pada pribadi Tuhan. Dan itu mari kita jadikan sebuah pertanyaan hari ini. Kalau Yesus datang, kalau Yesus nyatain dan memanggil kita untuk mengikut Dia, apakah kita masih bertanya-tanya? Apakah kita masih kompromi kayak Tuhan? Kayak tadi Vena kan sempat, ya itu yang kita alami. Kalau ada Dia kenapa harus aku Tuhan? Kalau ada Kohis kenapa harus Ruben? Kan ada yang lebih baik gitu, kenapa harus aku? Nah, justru ayat tadi di mana aduh aku lupa ya, yang bukan kita yang milih Tuhan, tapi Tuhan yang milih kita. Dan bukan usaha kita untuk membuat Tuhan memilih kita. Kita nggak berusaha semakin mungkin dan akhirnya, wah ini baik nih kayaknya, baru dipilih. Bukan usaha kita. Bahkan usaha kita juga nggak membuat kita layak untuk dipanggil. Tapi justru Tuhan Yesus datang untuk memberikan sebuah identitas baru. Nama baru. Lagu hari ini, makanya kayak lagu-lagu hari ini tuh kayak, ini jangan sekedar cuma jadi nyanyian. Tapi itu benar-benar kita hidupi. Tuhan benar-benar kasih nama baru sama kita. Aku lupa liriknya lagi tadi. Yang lagu I Thank God, Tuhan menyelamatkan kita dengan kasih karunia-Nya. Dan Tuhan yang melayakkan dan menyiapkan kita untuk menjadi penjala manusia. Tuhan menjadikan kita sebagai murid-Nya supaya kita hidup untuk mengiring Dia seumur hidup kita dan menjadi dampak bagi orang lain. Ingat satu hal, waktu Tuhan memanggil kita dan kita denial, Tuhan tidak pernah ganti orangnya. Tuhan tidak pernah ganti orangnya. Dia tidak pernah mengganti kita dengan yang lain bila kita denial. Coba denial deh, nanti berapa waktu lagi pasti Tuhan panggil. Sampai akhirnya kita nyerah di pojokan dan oke Tuhan, aku menyerah, tidak ada tempat lari lagi. Gak percaya? Boleh dicoba. Tapi buat apa kan, buang waktu hanya untuk kita menyenangkan diri kita dan dunia yang selalu menuntut kita lebih, tapi itu morotin kita banget. Gak ada dapat untungnya. Nah, kenapa Tuhan tidak menggantikan? Karena Tuhan justru punya rencana dalam hidup kita dan Tuhan ingin berurusan dengan kita. Tuhan tidak menggantikan Yunus waktu Yunus lari ke Tarsis. Apakah Niniwe bisa tetap dapat kasih karunia Tuhan tanpa lewat Yunus? Bisa aja Tuhan. Tapi bukan itu yang rencana Tuhan. Tuhan ingin mengubahkan Yunus juga. Apakah waktu Musa menolak panggilan Tuhan, Dia tidak mengganti Musa untuk jadi pemimpin bangsa Israel? Dia tidak mengganti Musa dengan orang yang capable dan orang lain yang kayak udah siap nih. Tapi Tuhan memang ingin berurusan juga dengan orang ini. Dia ingin membawa kita masuk dalam rencananya. Dan banyak tokoh lain yang kalian bisa, teman-teman bisa baca, semuanya hampir sama. Yang Tuhan pilih bukan karena kesiapan, Tuhan tidak pilih karena kelayakan, dan Tuhan tidak pilih karena kepintaran mereka. Mereka dipanggil juga bukan karena usaha mereka, tapi mereka dipanggil karena inisiasi Tuhan atas hidup mereka. Begitupun dalam hidup kita,
Tuhan tidak memanggil kita waktu kita siap. Justru Tuhan memanggil kita saat kita sedang sibuk dengan diri kita. Tuhan memanggil juga bukan karena dia butuh kita. Siapa kita? Sampai Tuhan tuh butuh banget sama kita. Kalau kasarannya ya, gak pakai Ruben juga Tuhan masih bisa nyatain yang lain. Tapi rencana Tuhan bukan itu. Tuhan ingin nyatain pribadinya, ingin mengganti identitas kita, ingin menyatakan dirinya kepada hidup kita masing-masing. So, jangan lari dari panggilan Tuhan. Mau seberapapun kita lari, sejauh apapun, kemana ku berlari, kemana ku sembunyi kasih-Mu, bukan ku, kau cukup bagiku. Jadi benar-benar gak ada tempat guys. Kalau udah, ya itu rencana Tuhan, bukan rencana kita masalahnya. Mau kita nolak sampai kapanpun, ya bakal ketemu akhirnya. Dulu aku pun juga sering nolak untuk jadi pemimpin roket waktu itu. Dan akhirnya ke home pastor ini pun juga awalnya kayak, ini enggak deh kayaknya Tuhan. Kayaknya ada orang lain yang lebih layak atau 3 ya cukup deh kayaknya. Tapi gak ada alasan lagi. Ya ampun kepepet. Maksudnya udah ayo mau kemana lagi, Ya Tuhan berurusan dengan hidupku juga. Ada hati yang ingin Tuhan ubahkan. Ada hati yang ingin Tuhan kalibrasi. Dan Tuhan tuh ingin menyatakan pribadinya dan ingin melibatkan kita masuk dalam rencananya yang besar. Apa sih perintahnya di sini? Cuma ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Kata ikutlah aku. Nah kata ini tuh kayak menggambarkan bagaimana kita seharusnya percaya penuh sama Tuhan. Contoh misalnya kita lagi pergi nih ya, terus rame-rame nih, terus ada satu orang yang mengusulkan, ikut aku ke arah sana, ikut aku Kita masuk kayak, ya ini kalau guyonan sih ya, kalau yang ngomong orang benceno mungkin kita mempertanyakan. Tapi kalau kita sama-sama satu kumpulan gitu ya, terus ayo ikut aku, misalnya kohis, ayo ikut aku ke sini gitu. Kita pasti percaya aja, iya kan? Kita benar-benar menaruh kepercayaan penuh kepada orang tersebut. Contoh kapan hari kami sempat motoran agak jauh ya, sama David, Dante, Feli, Toto. Nah yang jadi lead siapa? Toto ngomong, ya gak ngomong ikutlah aku sih, tapi dengan tidak sengaja Toto ngelit kita. Ya kita percaya aja, gak ada yang buka maps kita. Kayaknya sih gak ada, ya udah percaya aja ngikut gitu kan. Ada yang baru pertama kali pergi jauh dan lain sebagainya. Jadi ngikut aja, kita percaya Toto gak mungkin lewatin kita di sawah-sawah. Toto gak mungkin belusukin kita gitu kan. Terus masuk ke gudang terus kalian disekap. Gak mungkin, ya kita percaya aja nyampe tuh. Nah sama kayak gitu guys ternyata. Sesimpel itu, ikutlah aku, ya kita ikut. Sama kayak tadi murid-muridnya, si Simon dan Andreas pun juga ikutlah aku, mereka tinggalin semuanya. Dan ikut Tuhan, masuk dalam rencananya, berproses. Dan kemudian kata keduanya ada kujadikan. Kamu akan kujadikan penjala manusia. Kata kujadikan itu kayak berarti Tuhan sendiri yang mengubah, memproses kita, mengubah identitas kita. Dia sendiri yang mengajarkan kita untuk menjadi muridnya. Sehingga lewat hidup kita, Kristus itu diberitakan. Dan setiap orang yang merasakan kasihnya, setiap orang juga bisa merasakan kasihnya dan juga diubahkan dan percaya pada Tuhan segenap hati. Tugasnya hanya ikut, nanti Tuhan yang proses. Gak ada tuh kayak dalam listnya Tuhan kayak, Simon kamu ikut aku, bentar. Beratmu segini, kamu pernah ini? Enggak, oke, enggak pernah. Level Alkitab cuma separuh ya. Gak ada di listnya Tuhan, kalau mau ikut aku, kamu harus baca Alkitab setahun 5 kali. Full, kejadian wahyu sampai 5 kali. Setahun 5 kali. Aku sampai hari ini belum tamat. Ya gak ada listnya tuh. Cuma ikut aku dan ku jadikan penjala manusia. Yang menarik mereka dengan segera langsung karena mereka punya pengharapan melihat bahwa pribadi Tuhan lebih penting daripada apa yang mereka lakukan sekarang. Mungkin keadaan kita tidak berubah secara drastis.
saat kita memilih untuk mengikut Tuhan. Tapi yang berubah adalah hati dan cara pandang kita. Mungkin keadaan kita tetap gitu-gitu aja secara dunia, secara mata kita ngeliat gak ada perubahan yang drastis habis Tuhan datang. Oke Tuhan, aku mau ikut Engkau. Melek langsung, jadi sultan dadakno. Rumah udah gede banget dan lain sebagainya, penuh materi. Enggak, kita melek juga mungkin, oh ya masih di kamar ini gitu. Masih dengan kejadian ini, tapi cara kita memandang hidup ini, cara kita melihat pribadi Tuhan, cara kita melihat setiap masalah yang Tuhan berikan, kita melihat setiap proses yang ada dalam hidup kita, yang Tuhan izinin terjadi, itu udah beda. Butuh proses memang, tidak segampang apa yang diomongkan. Tapi satu hal, ingat khotbah yang kemarin, percayalah kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Jangan Jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Karena waktu kita percaya Tuhan dan kita bersandar pada pengertian kita, gak akan nyambung. Kita bakal kayak, kok Tuhan gak ngerti kayaknya ya. Caranya yang benar tuh gini loh Tuhan. Udah deh ikut sini aja deh. Akhirnya gak nyampe-nyampe. Makanya percaya pada Tuhan sepenuh hati. Waktu Tuhan nyatain diri, waktu Tuhan encounter masuk dalam hidup kita udah ngerti. Nah sebelumnya kita juga harus mengenal Tuhan. Ada usaha yang harus kita lakukan juga. Gimana caranya kita tahu itu Tuhan kalau kita nggak tahu cerita tentang Tuhan atau kita nggak pernah baca Alkitab. Kita akhirnya datang kayak, sopo iki? Gitu kan. Apa ini gitu. Kita nggak notice. Dan yang aku percaya satu hal. Ini ya di kisah ini ternyata aku sempat baca-baca beberapa komentaris. Yesus tuh sempat tinggal beberapa lama di Galilea dan bukan hal pertama kali Simon melihat Yesus gitu. Jadi intinya sempat kayak Yesus tuh muter-muter. Istilahnya kayak memberikan spoiler. Dan waktu Tuhan datang dan penyataan mujizat, makanya langsung, Tuhan pergilah daripada aku karena aku berdosa. Tapi Tuhan nggak langsung turun dari kapal cari orang lain, enggak. Dia langsung ikut ngajak si Simon untuk jadi muridnya. Dan ini menarik banget. Itu lagi karena mungkin ya, aku balikin lagi ya, mungkin keadaan kita tidak berubah. Mungkin tetap, tapi saat kita memilih Tuhan, yang berubah adalah hati dan cara pandang kita sesuai kebenaran firman Tuhan. Kita nggak lagi dituntut habis-habisan untuk menjadi lebih baik karena kita mengikuti standar dunia, melainkan kita dituntun senantiasa menjadi lebih baik sesuai rencana dan kehendaknya. Just follow me, hanya ikuti aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. So hari ini mari kita ambil keputusan. Waktu Tuhan datang, apakah kita akan masih nego lagi? Atau kita benar-benar buka hati dan oke Tuhan, ini aku, pilihlah aku, pakai aku. Kemanapun, apapun yang jadi rencana Tuhan, aku manut gitu istilahnya. Apa kita masih berat nih ninggalin nego? Bentar Tuhan baru ngerasain berkat Tuhan loh ini, bentar lah 5 menit aja. Atau kita benar-benar langsung, oke, pakai aku Tuhan. Dan kita manut istilahnya, mengikut Tuhan. So hari ini di bulan terakhir temanya kan Valley of Decision. Mari kita sama-sama ambil keputusan, jangan lagi lari dari panggilan Tuhan. Kalau kita lari, mau sampai kapanpun kita lari, Tuhan tetap kejar. Jadi mending menyerah saja, mending berserah, iya kan? Mending kita sadar aja, kita sadar, kita buka hati kita, dan biarkan Tuhan berdaulat penuh dalam hidup kita. Biarkan rencananya benar-benar terjadi dalam hidup kita. Kita nggak lagi dituntut, waktu kita milih Tuhan, kita nggak lagi dituntut untuk hidup benar. Tapi kita dituntun untuk hidup benar.
hikmat dan hati kita pun juga diubahkan. Bukan lagi kita mencari sesuatu untuk menjadi benar, tapi Tuhan proses hati dan pikiran kita sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Sekali lagi, aku tantang teman-teman untuk mari pilih keputusanmu sekarang. Waktu Tuhan datang, apakah kamu akan lari atau kamu akan langsung mengikut segera, dengan segera. Dan biarlah hari ini Tuhan berbicara lebih lagi dalam setiap hati kita. Tuhan milih kita bukan karena kita hebat. Tuhan milih kita bukan karena kita terlalu penting buat Tuhan. Tapi Tuhan milih kita karena inisiasi Tuhan sendiri. Tuhan ingin menyatakan pribadinya. Memproses kita dan masuk dalam rencananya yang besar. Benar kata tadi Vena, panggilan Tuhan itu sebuah berkat yang indah. Yang begitu spesial. Siapa kita sampai Tuhan mau datang? Siapa kita sampai kita diberikan kasih karunia yang begitu besar. Nama kita diubah dari yang dulu hamba dosa, budak dosa. Diangkat Tuhan jadi anaknya. Jauh banget, beda banget statusnya. Tapi ya itu Tuhan kita. So waktu Tuhan datang ke dalam hidup kalian, mari ambil keputusan yang benar, mari ambil keputusan yang bijak. Dan sebelum itu kita juga harus mencari, mendisiplinkan diri kita untuk mencari Tuhan. Supaya kita enggak bingung ini siapa. Ya walaupun Tuhan bisa menyatakannya dengan segala cara, berbagai cara. Tapi satu hal, bukan tuntutan yang Tuhan minta, bukan kekangan lagi, tapi tuntunan, sebuah harapan, sebuah jawaban, sebuah hal yang begitu besar, yang sebenarnya menguntungkan kita juga. Tuhan juga tidak pernah merancangkan kejahatan, Tuhan tidak pernah merancangkan kegagalan. Tuhan akan membawa kita ke dalam rencana yang begitu besar. So, make your decision. Let's pray. Tuhan, terima kasih buat hari ini, buat firman-Mu yang sederhana ini Tuhan. Dan biarlah firman-Mu berbicara lebih lagi Tuhan dalam setiap hati kami. Terima kasih ya Tuhan untuk panggilan-Mu. Dan mohon ampun ya Tuhan bila kami selalu denial panggilan-Mu Tuhan. Kami hari ini mau membuka hati Tuhan. Kami hari ini mau benar-benar mengikut Kau ya Tuhan. Kami mau buka hati kami Tuhan, beracaralah lebih lagi, berdaulat lebih lagi Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Dan nyatakan diri-Mu lebih lagi ya Tuhan, biar buat kami makin kagum akan pribadi-Mu ya Tuhan. Buat kami kagum akan pribadi-Mu, bukan berkat-Mu ya Tuhan. Karena pribadi-Mu begitu penting ya Tuhan dalam hidup kami. Kami tidak bisa hidup sendiri Tuhan. Tolong kami Tuhan yang begitu jauh mungkin Tuhan selama ini. Tolong kami ya Tuhan, tarik kami kembali. Panggil kami kembali ya Tuhan. Dan biarlah kami masuk dalam rencana-Mu yang besar ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus-Mu yang akan membantu setiap kami Tuhan. Untuk menerjemahkan firman ini Tuhan dengan bahasa yang kami mengerti ya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini. Dan biarlah Kau yang memimpin kami Tuhan. Oke, Jisian, mari sama-sama kita bangkit berdiri. Ada satu hal yang saya yakin dan percaya Tuhan sedang bekerja dan sedang ngomong dalam setiap hati, dalam setiap pribadi. Mungkin ini bukan sebuah panggilan kalian mesti jadi hamba Tuhan, kalian mesti membuka satu bisnis atau apapun. Tapi ada satu hal
yang Tuhan panggil sedemikian rupa dalam hatimu untuk melakukan, ngambil langkah, entah itu mengampuni seseorang, atau kamu berdoa untuk seseorang, atau kamu muncul dalam hatimu untuk menyampaikan isi hati Tuhan pada seseorang. Tapi berapa kali kamu deny soal itu? Aduh enggak deh Tuhan, enggak bisa kayaknya. Berapa kali Tuhan taruh hidupmu di tengah tempat kerjamu, di tengah keluargamu, di mana Tuhan ingin menyampaikan sesuatu, ingin bekerja sesuatu di tengah keluargamu, di tengah tempat kerjamu, di tempat studimu, dimanapun kau berada, Tuhan tetap tempatkan. Tapi berapa kali kau deny? Sampai hari ini, jika pesan ini sampai dalam kehidupanmu, jangan tunda dan lihat bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupanmu. Karena hidup kita bukan tentang kita, tapi tentang Kristus yang adalah Raja. Bukankah kita Christ people? Bukankah kita umatnya Kristus? Jika kita umatnya Kristus, kita harus tunduk kepada Sang Raja. Dan ketahuilah, perintah Sang Raja itu bukan untuk memberikan tekanan, justru memberikan kelegaan. Perintah Sang Raja itu bukan memberikan tuntutan, tetapi justru memberikan tuntunan buat kita. Karena Sang Raja kita yaitu Kristus, Dia yang terlebih dahulu, Dia mengikuti kehendak Bapa untuk datang ke dunia. Bukan untuk jadi raja secara politik, tetapi Dia datang untuk mati bagi kita semua. Supaya kita yang harusnya kehidupan kita berujung kepada kesia-siaan, Dia ambil kesia-siaan kita. Dia tanggung di atas kayu salib. Kalau kita dipanggil untuk jadi penjala manusia di mana semua orang bisa mengenal Kristus, justru Dia dipanggil ke atas kayu salib untuk menanggung penderitaan semua orang. Supaya di dalam Dia, semua orang yang percaya di dalam Dia memperoleh kelegaan. Hari ini, jangan tunda lagi. Jangan tunda lagi dan kiranya Tuhan yang memberikan kekuatan dalam kehidupan. Saya yakin dan percaya Tuhan bekerja dalam kehidupanmu dengan jelas hari ini. Kiranya Tuhan dan Roh Kudus yang memberikan kejelasan dan ketegasan jauh lebih dalam, jauh lebih clear dalam kehidupanmu. Dan kau berjalan dengan tuntunan dari Tuhan. Terima kasih buat hari ini Bapa di sorga, buat firman-Mu, buat pesan-Mu yang begitu luar biasa. Biar kami benar-benar terkagum akan pribadi-Mu. Dan kami dengan rela hati, dengan taat, dengan penuh kesukaan, kami mengerjakan setiap panggilan-Mu. Terima kasih buat Ruben yang sudah menyampaikan isi hati-Mu. Berkati kehidupannya, berkati pekerjaannya, berkati rencananya hari-hari ke depan. Kami percaya Engkau yang menuntun kehidupannya. Kami percaya Engkau yang menopang kehidupannya, memberikan dia kekuatan. Sehingga seluruh kehidupan Ruben untuk menyatakan kasih setiamu dan menyatakan Injil Kerajaan Allah dimanapun Ruben berada. So Christ people, sama-sama angkat kedua tanganmu. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan mengarahkan wajahnya dan menyinari engkau dengan kasih setia. Kemanapun kau pergi, kemanapun kau melangkah, kemanapun kau akan melangkah dan apapun yang kau pekerjakan itu dibuat berhasil oleh Tuhan. Bukan karena engkau hebat, tetapi karena Allah yang hebat menopang kehidupan. Oleh sebab itu, Christ people, pergilah, jadikan semua bangsa murid Tuhan Yesus. Baptislah mereka atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Ajarlah mereka segala sesuatu yang telah Tuhan Yesus perintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Dia Raja yang setia menyertai kita sampai kepada kesudahan akhir zaman. Kami terima berkat ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama yang percaya katakan amin. Tetap sehat, tetap semangat, tetap jadi berkat. God bless you all.